Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Panatua berambut putih berkata, di akhir babak sistem gugur, ada 200 alkemis yang berhasil maju ke babak selanjutnya. Silakan naik ke panggung untuk menarik undian selanjutnya. Segera, Suanu pertama kali berjalan, diikuti oleh pupil darah, yang diambil dalam urutan siapa yang pertama kali mengerjakan pil dalam pertandingan sistem gugur. Kamu akan kalah telak. Sebelum Suanu melangkah ke atas panggung, dia mendengar tawa murid darah di belakangnya. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Bibir Suanu sedikit cerah, kata-katanya acuh tak acuh, dan dia memiliki keyakinan mutlak pada nada suaranya. Ham bersenandung. Suetong tidak berbicara, tetapi hanya tersenyum lagi, memperlihatkan gigi putihnya, senyumnya menyeramkan seperti biasanya. Bisakah kamu mengatakan bahwa bocah ini bisa maju ke final? Di kursi, kakek Zuge melirik Ye Chen sambil minum anggur. Aku telah melihat kekuatannya, tetapi aku belum pernah melihat dia sebagai alkemis sebelumnya. Aku benar-benar tidak tahu ini. Su Fu menggelengkan kepalanya. Dia bisa membuat pil, tapi aku tidak tahu apakah kecepatan ini bisa mengimbangi. Itu tidak bisa dipromosikan atau memalukan. Lagi pula, dia belajar alkimia terlalu singkat. Biyu membisikkan senyuman. Ketiganya berbicara, Ye Chen telah mencapai meja alkimia dengan nomor 36. Hanya berdiri diam, Ye Chen melirik ke samping. Kali ini, bukan Sun Woyan, Lian, Wei Wenzuo, dan Chen Rongyun yang bertarung di kedua sisi, tetapi Li Yuan dan Yuan Zi yang bodoh. Kebetulan sekali. Yuan Zi tersenyum sedih. Jangan melihat kebajikanmu sendiri. Li Yuan yang mencibir. Aku tidak memberitahumu, konyol seperti kalian berdua, aku bisa melawan 10 dari mereka sendirian. Keduanya mendengus. Bodoh. Ye Chen mengabaikan keduanya secara langsung dan telah membawa resep untuk melihat dengan cermat. Kali ini, pil tingkat 2, adalah sejenis pil yang dapat digunakan untuk mengisi kembali kekuatan spiritual. Ye Chen tidak pernah menyempurnakan pil ini, tetapi masalahnya tidak terlalu besar. Segera, lelaki tua berambut putih itu memerintahkan alkimia untuk memulai. Boom, boom. Di kiri dan kanan Ye Chen, Li Yuanyang dan Yuan Zi mengorbankan api mereka sendiri, yang juga merupakan api sejati. Meskipun kekuatan kedua orang itu tidak besar, tetapi alkimia benar-benar tidak tertutup, nyala api dikendalikan secara ekstrim, tanaman herbal dimasukkan, dan semuanya berjalan dengan tertib. Aku meremehkan kalian berdua. Ye Chen menarik kembali pandangannya, lalu mengeluarkan api dan masuk ke tungku alkimia. Kemudian Ye Chen menjatuhkan tanaman rumput roh ke dalamnya, dengan hati-hati memanipulasi api. Karena hanya ada 3 bahan untuk alkimia. Jika tidak memperbaiki pil selama persediaan habis, Ye Chen akan dieliminasi. Seperti dia, 200 master alkimia juga mulai meracik pil dengan tenang dan energi. Seperti halnya babak sistem gugur, babak ini juga memiliki batasan kuota, pil harus disempurnakan di 100 teratas, dan tidak boleh melebihi waktu yang ditentukan, jika tidak maka akan langsung dikeluarkan. Di panggung tinggi, dan Chen melihat alkimia di bawah, dan tidak bisa menahan senyum dan mencekik janggutnya. Orang-orang kecil ini adalah masa depan alkimia. Dan Chen, menurutmu siapa yang akan menjadi orang pertama yang memperbaiki pil kali ini? Di satu sisi, seorang lelaki tua berbaju putih mengusap janggutnya dengan ringan. Entah Suanu,
Atau itu murid darah? Dan Chen mengerang sesaat sebelum dia berkata, dalam pertandingan sistem gugur, saya memperhatikan murid darah itu. Semoga Suanu bisa memimpin lagi. Aku tidak ingin buku 10.000 racikan pil jatuh ke tangan Istana Darah. Seperti yang mereka lakukan, diskusi di seluruh tempat satu demi satu, berbicara tentang siapa yang pertama membuat pil. Kurasa Suanu, satu-satunya murid dan Chen. Itu pasti dia. Saya pikir murid darah juga mungkin. Teknik alkimia bukanlah keterampilan biasa. Artinya, pertempuran antara Suanu dan Suetong. Di antara pembicaraan penonton, ada desas-desus dari bawah, dan mata semua orang berkumpul di masa lalu. Lihat itu, izinkan saya mengatakannya. Itu pasti Suanu. Hanya butuh 5 menit, haruskah begitu cepat? Argumen belum berakhir, dan ada dengungan lain. Ketika semua orang melihatnya, murid darah dari Aula Haus Darah telah mengambil pil merah di tangannya, dan senyum itu masih terlihat sedikit menyeramkan. Setelah murid darah, suara-suara dari segala arah berdering, Luosi di kota alkemis, Sun Woyan di istana Qixi, Li Yuan di keluarga Beihai, Chen Rongyun di kota pedang pengecoran, Wei Wenzuo di keluarga Suantian, keluarga Sangguan, keluarga Situ, Xinjiang Selatan para alkemis dari keluarga Qi dan keluarga Raja Beihuan juga menyempurnakan pil. Dalam adegan ini, Ye Chen tidak bisa menahan nafas, ini benar-benar peran yang kejam di kompetisi alkemis. Segera, dua suara terdengar satu demi satu, datang dari kiri dan kanannya Ye Chen, Li Yuanyang dan Yuan Zi memurnikan pil mereka. Melihat ini, Ye Chen langsung mengeluarkan 2 bola kapas dan memasang kedua telinganya, karena dia tahu bahwa kedua orang itu, Li Yuanyang dan Yuan Zi, yang pertama kali membuat pil, akan mengejeknya. Ye Chen masih sangat tahu. Meskipun Ye Chen menutup telinganya, Ye Chen masih bisa melihat mereka berdua mengawasinya dengan main-main. Segera, keduanya pergi. Keluarlah pil. Tidak lama setelah keduanya pergi, Ye Chen mengambil tungku alkimia, dan kemudian mengambil pil yang terguncang di tangannya, mengumpulkan tungku alkimia, dan berbalik. Zuge tua di kursi tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit janggutnya. Kecepatan bocah ini oke juga. Sepertinya akhir-akhir ini, kemampuan Ye Chen meningkat pesat. Su Fu tersenyum, matanya dipenuhi dengan kelegaan. Bakat alkimianya tidak lemah dalam keterampilan kultivasi. Biyu membisikkan senyuman, dan senyuman itu agak rumit, yaitu, pemuda yang telah dipandang rendah olehnya sekali dan lagi mengejutkannya. Kakak Biou. Saat ketiganya berbicara, sebuah suara lembut terdengar, dan Sangguan Yuer, mengenakan gaun putih, berlari. Yuer, datang ke sini juga. Biyu tersenyum dan menepuk kursi di sebelahnya. Saya datang dengan paman saya. Sangguan Yuer disambut, duduk di sebelah Biou, dan kemudian dia tersenyum pada Zuge tua dan Su Fu di sampingnya. Kedua senior tampak luar biasa. Su Fu dan Zuge Yu, yang mendengar kata itu dari Sangguan Yuer dan mengerutkan rambutnya. Sangguan Yuer mengabaikan secara langsung, tetapi hanya menatap Su Fu dengan kepala dimiringkan. Tetua, saya telah pergi ke Sekte Heng Yue tetapi puncak paviliun Giok ditutup. Apakah Anda tahu mengapa? Su Fu mengangkat alis dan dengan ragu-ragu menatap Sangguan Yuer. Kapan kamu pergi ke Heng Yue? Aku tidak melihatmu. Kemarin pagi, yah, kemarin siang. Pantas. Su Fu mengangguk, Su Fu dan Ye Chen tiba di pagi hari, lebih awal dari Sangguan Yuer. Mengapa puncak Giok ditutup dan Ye Chen? Bagaimana kabarnya?
Sang Guan Yu juga mengedipkan matanya dan menatap Su Fu. Sepertinya dia tidak akan pernah menyerah tanpa mendapatkan jawaban yang akurat. Su Fu menjelaskan, puncak giok ditutup, seharusnya kedua saudara perempuan itu Chu Xuan dan adiknya itu sedang bermeditasi, takut diganggu, jadi mereka menutup puncak. Su Fu dengan santai menarik alasan, adapun Ye Chen. Dia sudah mati. Sebelum Su Fu selesai berbicara, kakek Zuge menyela, saya pergi sehari sebelum kemarin. Itu karena puncak giok belum menutup gunung. Saya masih menangis di depan kuburannya. Itu bohong. Sang Guan Yu menatap Zuge dengan marah. Senior Daosuan berkata, dia masih hidup, tapi dia tidak bisa berlatih. Kakek Zuge mengangkat alis, dan tidak bisa tidak melirik Su Fu, dengan jelas berkata, kalian sekte Heng Yue pekerjaan rahasia dilakukan dengan sangat baik, siapa yang mengejutkan? Tapi aku benar-benar ingin melihat Ye Chen. Sang Guan Yu memutar bajunya dengan tangannya dan menundukkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya. Orang-orang sekte Zeng yang benar-benar keji. Jika dia mati, aku tidak akan menyelesaikannya. Nada suara Sang Guan Yu agak dingin, dan cahaya dingin melintas di mata yang indah seperti air. Begitu komentar ini keluar, bukan hanya Biyu, bahkan Zuge dan Su Fu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Sang Guan Yu yang begitu peduli pada Ye Chen. Terutama Biyu, yang juga seorang wanita, tidak dapat memahami niat Sang Guan Yu, sehingga matanya sekali lagi menunjukkan warna yang kompleks. Keindahan dunia mencintai pahlawan, tetapi itu adalah hasil dari kasih sayang. Oh iya, Sang Guan Yu mengangkat kepalanya tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu. Ji Ningsuang juga datang ke kota alkemis. Ji Ningsuang juga ada di sini. Begitu Sang Guan Yu berbicara, ketiganya menoleh. Apakah kamu melihatnya? Nah, di mana itu? Sang Guan Yu menunjuk ke satu sisi, dan akhirnya mendarat di seseorang berbaju putih mengenakan kursi kerumunan. Mendengar kata-kata itu, ketiganya memandang satu demi satu, menatap pria berbaju putih itu sejenak. Wanita berpakaian seperti pria. Sudut mulut ketiga pria itu bergemuruh. Ya, Ji Ningsuang benar-benar berpakaian seperti pria, mengenakan brokat, menyisir rambutnya, dan mengenakan syal sutra di atas kepalanya. Dia penuh gaya, dan dengan temperamennya yang tiada taraf, bahkan mengenakan pakaian pria pun terlihat tampan. Ini benar-benar segar. Su Fu menghela nafas tanpa sadar. Jika gadis ini tidak bilang, aku benar-benar tidak melihatnya. Kata Zuge, apakah Cheng Cheng Kun berani membiarkan tubuh roh mistik turun gunung, bukankah dia takut Ji Ningsuang dibunuh? Dibandingkan dengan mereka, Biou dan Sang Guan Yu memiliki napas yang berbeda, dengan permusuhan dingin. Sang Guan Yu berkata, merekalah yang melukai Ye Chen, jadi aku pasti akan membalaskan dendam untuknya. Biou juga berkata, hari ini, aku akan membalas dendam, jika tidak ada yang lain, ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengalahkannya bukan? Sekte Zeng yang mereka harus membayar apa yang dilakukan terhadap Ye Chen, Sang Guan Yu berkata dengan kesal. Zuge melirik mereka berdua. Kakek Zuge cemberut, kamu tidak bisa memusuhi seluruh sekte Zeng yang karena beberapa orang. Selain itu, kamu tidak bisa mengalahkannya. Aku tidak bisa mengalahkannya, tapi adikku bisa mengalahkannya. Adikmu, Sang Guan Hanyu, lulus. Saat mereka berempat berbicara, Ye Chen di bawah telah lulus ujian, yang berarti dia telah maju ke babak selanjutnya. Setelah lulus tes, Ye Chen menggelengkan rambutnya dengan cerdas dan melihat ke arah Su Fu. Tetua,
Aku tidak akan mengecewakanmu. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chen duduk dan menatap Sang Guan Yuer, yang duduk di samping Biyu dengan ekspresi yang indah. Batuk. Ye Chen terbatuk dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Namun, saat dia mengalihkan pandangannya, dia melirik seorang pemuda berpakaian yang duduk di sisi lain kerumunan. Pada saat ini, Ye Chen menatap diam-diam ke bawah. Dia tampak optimis dan tidak bisa melihat fluktuasi emosional. Jining Suang. Mata Ye Chen menyipit sejenak, dan ekspresi di balik topeng itu juga sedikit mengasyikkan. Jining Suang dia menyamar seperti pria. Jining Suang juga di kota alkemis, gumam Ye Chen. Kapan dia datang ke sini, aku tidak menemukannya sebelumnya. Ketika Ye Chen melihat, kebetulan Jining Suang mengangkat matanya, dan ketika matanya terhuyung-huyung, Jining Suang sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan, dia melihat perasaan akrab yang luar biasa dari mata Ye Chen melintasi jarak ribuan kaki. Melihat Ye Chen, Jining Suang bertanya dengan ringan. Siapa orang itu terasa familiar. Mendengar bahwa seorang lelaki tua berambut abu-abu di sampingnya buru-buru mengeluarkan gulungan dan memeriksanya, dan kemudian dengan hormat menjawab, namanya Chen Ye, seorang ahli alkemis. Chen Ye. Setelah mendengar kata-kata ini, mata indah Jining Suang yang acuh tak acuh tiba-tiba menyalakan cahaya, dan matanya tidak bisa membantu tetapi beristirahat melihat tubuh Ye Chen lagi. Jining Suang jelas tahu nama Chen Ye, karena Chen Ye adalah orang yang menyelamatkan hidupnya, melainkan adalah Ye Chen. Di sini, Ye Chen telah meregangkan pinggang malas dengan keras. Meskipun dia tahu bahwa Jining Suang mengawasinya, Ye Chen pura-pura tidak tahu apa-apa. Luo Si berlari lagi, memperhatikan Ye Chen menyeringai. Selanjutnya adalah menyempurnakan pil tingkat 3, apakah kamu merasa tertekan? Benar, aku tertekan, Ye Chen menggaruk kepalanya. Itu sangat mudah bagiku, Luo Si menatap Ye Chen dengan sangat dalam. Ye Chen berkata, hahaha, tidak peduli seberapa mudahnya, bisakah itu lebih baik dari seniormu? Benar juga, Luo Si menyeringai. Berhenti, tetua berbaju putih di kota alkemis menghela nafas ringan, jika kalian belum memurnikan pil, kalian dapat meninggalkan lapangan. Mereka yang telah berhasil akan pergi mengambil undian. Dengan kata-katanya jatuh, tahap semifinal benar-benar berakhir, dan mereka yang belum memurnikan pil dalam waktu yang ditentukan mereka satu persatu keluar. Segera, orang-orang yang lolos berbaris untuk mengambil undian. Yang pertama mahasiswa Nu, dan yang kedua adalah murid darah dari Aula Haus Darah. Senyum menyeringai menyeramkan, ini masih siang hari. Jika ditempatkan di malam hari, itu pasti akan menakuti seseorang. 61. Setelah mengambil undian, Ye Chen membawanya ke lengan bajunya, dan kemudian datang ke platform bernomor batu 61 dengan ringan. Sama seperti dua kali pertama, barusan, Ye Chen mulai melihat ke kiri dan ke kanan. Kali ini, bukan lagi, Sun Woyan, atau Li Yuanyang dan Yuan Zi. Mereka adalah empat karakter yang kejam, dan mereka adalah orang-orang yang diperkenalkan Su Fu kepadanya sebelum masuk. Di sebelah kiri adalah pemuda berambut ungu, putra suci keluarga roh darah Beihu. Di sebelah kanan adalah wanita berpakaian ungu, putra dari keluarga Beiyang Yinyang. Di depan itu adalah pemuda berambut merah, gadis istana Beihu Xingyue. Setelah melihat sekeliling, Ye Chen melirik ke belakang lagi, nah, lebih tepatnya, orang tersebut belum datang. Segera, yang di belakangnya tiba, dan dia datang memantul seperti peri kecil,
dan ragu-ragu dengan hati-hati, tapi itu Luo Xi. Kamu mendapatkan plat nomor sebelumku kemana dulu? Ye Chen melihat resep dan bertanya dengan santai. Aku buang air kecil barusan jadi terlambat. Luo Xi menyeringai. Ye Chen membuka mulutnya, dan untuk sementara Ye Chen tidak bisa berbicara. Melihat tiga kiri dan kanan di depannya, kebanyakan dari mereka tidak bisa tidak melirik Luo Xi berdampingan. Kakak, dadamu sangat besar. Hanya beberapa orang yang tenang, Luo Xi di belakangnya terbuka, sepasang matanya yang besar, pada saat ini, menatap gadis istana Xingyue, lebih akurat. Dengan kata lain, menatap dadanya. Apakah itu sangat besar? Ye Chen terbatuk, dan tidak bisa membantu tetapi melirik ke kanan, dan melihat wanita yang dikatakan Luo Xi yang dadanya besar. Luo Xi tidak mengatakan, dia tidak benar-benar melihat dengan cermat. Saya harus mengatakan bahwa Xingyue ini benar-benar bukan kecantikan biasa. Dia memiliki wajah yang cantik dan sosok yang ramping, yang bisa dikatakan sedikit mempesona. Dia dikelilingi oleh dewa-dewa ungu, seperti bunga dewa anggur ungu. Ketika Ye Chen melihat, dia tidak lupa melirik putra keluarga roh darah dan putra keluarga Yin Yang, keduanya sedang menonton. Namun, Ye Chen mengira dia melihatnya sebagai penghargaan, tetapi mata jahat, terutama putra suci dari keluarga roh darah, yang melihatnya dan menjilat lidah. Lihat lagi, kugali matamu. Meskipun Xingyue sedang melihat resep pil, dia tahu bahwa Ye Chen sedang menatapnya, terutama ketika dia merasakan dua pasang cahaya jahat, nadanya berubah. Semakin dingin. Ye Chen terbatuk dan buru-buru mendapatkan kembali tatapannya. Dua lainnya juga menertawakannya dan mendapatkan kembali pandangan mereka. Kenapa dadaku begitu kecil? Luo Xi yang aneh di belakang Ye Chen masih berjuang dengan dada saat ini. Dia memandang Xingyue dan memandang dirinya sendiri, dan tidak bisa membantu tetapi menghidupkan mulutnya. Chen Ye, apakah semua pria menyukai wanita dengan payudara besar? Pertanyaan Luo Xi sangat mengejutkan. Tidak semuanya, kata Ye Chen dengan santai. Kalau begitu kamu suka payudara besar atau kecil? Luo Xi bertanya dengan tergesa-gesa. Saya suka laki-laki. Ye Chen menarik telinganya. Begitu kata ini keluar, dia langsung menjadi fokus perhatian. Xingyue di sebelah kanan, dan di depannya semua memandang Ye Chen. Terkaget dengan perkataan Ye Chen. Terkaget dengan perkataan Ye Chen.